Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innal khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa rahmatullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajahah kembali guna melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian alhamdulillah juga kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita Bulughul Maram. Yang terakhir sudah sampai tentang sholat Jumu'ah. Salawat serta salam semoga tetap berlimpah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, orang-orang yang senantiasa mempelajari sunnah-sunnahnya dan mau mengamalkannya hingga akhir zaman nanti. Kita berharap kelak diakui sebagai umatnya dan bisa bersamai beliau di yaumul qiyamah nanti, yakni jannatul na'im. Allahumma amin. Baik bapak-bapak sekalian, ibu-ibu dan hadirin semuanya, kita lanjutkan kembali. Terakhir kita sampai waktu yang sebentar, yang apabila digunakan waktu tersebut ya untuk berdoa kepada Allah, maka doa tersebut pasti dijabah oleh Allah SWT di hari Jumat. Saya ulangi sedikit hadis yang ke-18 di bab sholat Jumat ini. Wa'anhu, maksudnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ati, menyebut, mengingatkan tentang hari Jumat. Faqala, beliau bersabda, fihi sa'atun, di dalamnya, maksudnya di hari Jumat itu ada satu saat waktu, la yuwafiquha, tidaklah menetapinya, atau di saat itu bersamaan abdul muslimun, seorang hamba yang muslim, wa huwa qa'imun yusolli, dia sedang berdiri untuk melakukan sholat, yas'alullah, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala say'an, sesuatu, illa a'tahu iya, pasti akan dikabulkan doanya tersebut. Ya, jadi wa huwa qa'imun yusolli itu diartikan dia sedang berdiri untuk melakukan sholat, seperti itu. Atau walaupun tidak sholat sekalipun, gitu ya, berdoa pada asal katanya juga adalah sholat, atau sholat itu asal katanya adalah doa, gitu ya. Maksudnya artinya adalah doa. Jadi misalnya tidak sholat pun pas berdoa di saat itu, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyara biyadihi yuqalliluha, beliau mengisyaratkan kepada sahabatnya saat itu dengan tangannya, yuqalliluha, dengan isyarat bahwa waktu itu sangat sedikit sekali, gitu ya. Memang tidak disebutkan isyaratnya di mana, yang isyarat waktu itu menunjukkan sedikit, gitu ya. Kalau sekarang mungkin sedikit, gitu ya, kecil, gitu ya, misalnya seperti itu. Beliau mengisyaratkan begitu, waktunya sangat singkat. Muttafaqun alaihi. Di dalam hadis Muslimnya teksnya, wa fi riwayatin Muslim wa hiya sa'atun khafifah, itu saat
yang ringan atau saat yang ya sangat sedikit gitu ya, berlalu begitu saja, sangat sedikit sekali gitu ya waktu tersebut. Kemudian kapan kira-kira waktu tersebut ada di hari Jumat itu? Maka di hadis nomor 19 dijelaskan wa an Abi Burdah an abihi radhiyallahu an, bahwasanya dari Abu Burdah dari bapaknya, semoga Allah meridhoinya, berkata, ya, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, menjelaskan tentang saat tadi atau waktu yang disebut tadi adalah ya ma baina an yajlisal imamu ila an tuqta as-shalah. Ya. Jadi di sini dijelaskan waktu itu adalah antara an yajlisal imam, ya, duduknya imam, ila an tuqta as-shalah, sampai selesainya sholat. Duduknya imam waktu Jumat berarti bisa diartikan duduknya imam ketika memulai khutbah begitu ya, sampai nanti selesainya sholat kan gitu ya, sampai selesainya sholat Jumat, berarti sholat Jumat yang dimasukkan seperti itu, sampai selesainya sholat Jumat. Lalu kapan kalau di situ misalnya kita melakukan sholat ataupun berdoa kan gitu ya, ataukah di dalam sholat Jumat itu sendiri kan gitu ya pengertiannya kan, antara duduknya imam dengan selesainya sampai selesainya sholat Jumat, sampai imam menyelesaikan sholat Jumat gitu. Sedangkan waktu itu sedikit, kemudian barang siapa yang berdoa, tadi dikatakan dia sedang sholat, ya, bahwa hamba tadi itu di sini qaimun yusolli, ya, dia berdiri kemudian sholat, gitu. Terus berdoa, berarti apakah sholat ketika mengikuti imam? Karena kalau antara beliau imam itu duduk, dari duduk misalnya mendengar azan awal itu, mendengar azan, yakni ketika naik ke mimbar kemudian mendengar azan kan duduk gitu, duduknya imam, ya, duduknya imam untuk melaksanakan sholat Jumat itu sampai selesai di sini gitu. Ini nampaknya agak rumit kan di sini gitu. Coba kita cari keterangan selanjutnya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa rajjaha Daraqutni annahu min qauli Abi Burdah. Dan Imam Daraqutni telah mengatakan, ya, jelas bahwasanya min qauli Abi Burdah itu adalah dari ucapan Abu Burdah, bukan dari siapa abinya, bapaknya, tapi langsung dari Abu Burdah gitu. Dan ini nampaknya di dalam penjelasan apa namanya itu, pendapat-pendapat yang banyak, nanti disimpulkan bahwa waktu tersebut lebih kuat, ya, itu antara sholat asar dengan maghrib. Kita lanjutkan. Wa fi hadis Abdullah bin Salam inda Ibnu Majah, dan juga di dalam hadis Abdullah bin Salam di sisi Ibnu Majah, Sahih Ibnu Majah dalam kitabnya. Wa an Jabirin inda Abi Dawud, dan dari Jabir menurut Sunan Abu Dawud, ya, Sahih, ya, annaha ma baina sholatil asri wa ghurubi syamsi, bahwasanya waktu tersebut adalah ma baina, antara sholatil asr, sholat asar, wa ghurubi syamsi, sampai ghurubi syamsi, tenggelamnya matahari, itu ya. Jadi dari sholat asar sampai tenggelamnya matahari menurut
dari Imam Abu Dawud tadi ya. Jadi sebetulnya di pengertian ini di hari Jumat memang ada waktu yang khusus sudah pasti, itu karena hadisnya tadi sudah mutafaqun alaihi jelas. Hanya penempatan waktu itu yang paling kuat di mana kira-kira? Nampaknya ya ada pendapat-pendapat yang berbeda tadi, antara imam duduk sampai selesainya sholat. Artinya di situ kita lebih diutamakan untuk berkonsentrasi ya, lebih khusyuk ya, memperbanyak doa-doa ya. Misalnya ketika antara khutbah, misalnya antara khutbah waktu sedikit berdoa gitu misalnya. Ketika di dalam sholat Jumat, di dalam sujud-sujudnya berdoa tambahan, nggak apa-apa, boleh-boleh juga. Selesai sholat Jumat gitu ya, sampai selesainya di sini dibatasi. Kalau tadi sampai imam antuk dos sholat, selesainya sholat maksudnya batasannya kalau sholat kan salam secara dohirnya seperti itu gitu. Berarti ketika sudah masuk Jumu'ah itu khutbah, disitulah kita harus berkonsentrasi dan juga harus selain mu'minah tenang, itu adalah wasma'u wa'ansiku, gitu, mendengar dan diam seperti ini. Kemudian nanti ada beberapa tempat yang kita dibenarkan untuk berdoa ya, kita berdoa kepada Allah SWT, misalnya di dalam rukuk, di dalam sujud seperti itu, atau sedikit setelah selesai sholat. Tetapi ada kelonggaran lagi kita perhatikan, dan memang hadisnya juga sahih, dan sebagian ulama nampaknya lebih condong kepada bahwa waktu tersebut adalah waktu ketika masuk sholat asar sampai maghrib ya, sampai masuk ghurub syamsi. Jadi masuk tenggelamnya matahari maksudnya adalah masuk maghrib gitu ya. Jadi di situ kalau kita perhatikan ba'da sholat asar kalau bisa dilanjutkan dengan beberapa zikir ataupun wirid begitu ya, yang kira-kira zikir wiridnya itu adalah merupakan satu bentuk kita mencari fadilah keutamaan tersebut begitu. Ya maksudnya kita paham bahwa di situ ada waktu-waktu yang utama gitu, sehingga kita mau menggunakannya untuk wirid dan berzikir kepada Allah secara khusus di hari Jumat. Walaupun nanti ada hadis secara umum tidak boleh mengkhususkan ibadah di hari Jumat, maksudnya mengkhususkan sesuatu yang memang tidak ada tuntunannya itu dikhususkan. Tapi kalau ini ada tuntunannya, yakni bahwasanya kita disuruh ataupun diberitahu tentang ada keutamaan waktu untuk berdoa kepada Allah SWT, yang di situ doanya itu pasti diterima oleh Allah. Ya, jadi yas'alullahu syai'an illa a'tahu iya. Ya, siapa yang memohon ya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu boleh dicari ya, tadi itu di dua tempat. Dan yang tempat yang kedua itu adalah masuknya asar sampai maghrib begitu. Ya, seminimalnya kita perhatikan di situ, semoga pas kita wirid zikir itu menepati waktu tersebut yang sedikit tersebut gitu ya. Jadi annaha ma baina sholatil asri wa ghurubi syamsi itu tidak seluruh waktunya, karena waktu itu sedikit begitu. Jadi kita nyari itu, mudah-mudahan pas kita nyari itu juga pas bertepatan waktu yang sedikit tersebut begitu. Jadi kalau dikatakan waktunya itu kira-kira antara asar sampai maghrib begitu, tapi tidak seluruhnya di antara itu begitu. Maka akhirnya kita memperlama-lama wirid zikirnya di hari itu, di waktu sore ya, harapannya kita pas mendoa sesuatu ya, berzikir dan sebagainya itu di waktu yang utama tersebut begitu, sampai ada jaminan pas misalnya berdoa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah masyhur insyaallah
hadis ini sudah sangat terkenal kalangan ulama, jadi sudah sahih atau sah, bisa diamalkan. Hanya waktunya tadi monggo apakah ngambil di mulai masuk sholat Jumat itu imam duduk sampai selesainya sholat ya, atau masuknya waktu asar sampai menjelang maghribnya, tetapi tidak seluruhnya waktu tersebut, hanya waktu yang sebentar sedikit. Maka harapannya ketika kita mengikuti Jumat ya, tenang, kemudian mendengarkan apa yang menjadi nasihat daripada khatib. Kalau yang setelah asar tadi diharapkan kita bisa berzikir ya, berwirid dengan wirid-wirid yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik wirid pagi maupun sore ya, ada di dalam Al-Azkar Imam Nawawi, ada di Hisnul Muslim, monggo sudah banyak dikumpulkan oleh para ulama. Ada juga wirid Al-Ma'surat ya, yang sudah dikumpulkan juga oleh para ulama-ulama untuk bisa mendirikan pagi dan petang secara umum ya. Di Hisnul Muslim juga agak komplit waktu yang sudah cukupi insyaallah ya. Baik, dan kitab-kitab tersebut insyaallah kalau dicari di dalam apa namanya itu di HP itu Google Play, itu sudah ada semua insyaallah, bahkan sampai dengan terjemahannya gitu ya. Misalnya wirid pagi dan petang Hisnul Muslim ada, atau mengklik nyari kitab Al-Azkar Imam Nawawi ada terjemahannya sekaligus. Wirid Al-Ma'surat misalnya yang dikarang oleh Hasan Al-Banna ada juga itu ya, insyaallah ya. Itu juga ada ya, insyaallah sudah dikumpulkan, maksudnya sudah enak kita gitu untuk membacanya. Kalau bisa didalami dengan arti-artinya, makna-maknanya, karena memang sungguh luar biasa ya, dahsyat sekali apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tatkala kita melanjutkan zikir-zikir itu di waktu pagi maupun sorenya, itu subhanallah ya, menyandarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan penghambaan yang sebenar-benarnya insyaallah di dalam makna-makna zikir dan wiridnya tersebut. Mari kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.